Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hindari Kata-Kata Hampa. Hindari kata-kata hampa. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kehidupan kami tatkala kami berkata-kata, maka ucapan-ucapan yang kami keluarkan adalah ucapan yang membawa berkat, ucapan yang membawa kebenaran, dan ucapan yang membangkitkan sebuah kehidupan yang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, hindari kata-kata hampa. Apa itu hampa? Mari kita belajar daripada kata hampa, mungkin dari udara. Kita tahu dengan jelas apa itu udara hampa. Udara hampa itu adalah yang ada di lapisan ionosfer di atasnya, yaitu di ruang angkasa. Di sana tidak ada oksigen. Sehingga dengan demikian kita lihat astronot itu harus membawa oksigen. Itulah ruang hampa. Sementara yang ada di dalam lapisan ionosfer di mana oksigen ada sekitar 12 km dari permukaan bumi. Semakin ke atas, semakin tipis oksigen, semakin ke bawah oksigen itu semakin banyak. Sahabat perjalanan, sehingga lapisan ionosfer di mana kita hidup di dalamnya tidak bisa dikatakan hampa, karena di sana ada oksigen yang mensuplai kehidupan kita, yang membuat kita bisa hidup. Tapi di luar angkasa itu kehampaan. Kalau kita tidak bawa oksigen di sana, kita akan meninggal. Sehingga apa itu kata-kata hampa? Kata-kata yang membawa kematian, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang membahayakan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam bacaan tadi Efesus 5 ayat ke-6, kata-kata yang menyesatkan. Bagaimana supaya kata-kata tidak hampa? Kata-kata kita itu tidak hampa. Maka tergantung sumber yang membuat seseorang itu berkata-kata. Apa itu? Yaitu hati kita, pikiran kita, perasaan kita, itu sumber. Tatkala sumbernya berisi tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang kudus yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita, maka yang keluar pun yang benar, yang kudus, dan yang indah. Bagaimana supaya hati kita ada dalam kekudusan, pikiran kita ada dalam kebenaran, dan perasaan kita juga ada di dalam jalan bersama dengan Tuhan? Maka harus terkonek dengan sesuatu yang penuh dengan unsur oksigennya. Kalau kita gambarkan seperti demikian, orang percaya itu dikatakan nafas hidup orang percaya itu adalah doa, dan makanannya adalah firman Allah. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan, orang yang tidak bersih hatinya, tidak bersih pikirannya, tidak bersih katakanlah perasaannya, yang keluar adalah kata-kata hampa. Tetapi orang yang di dalam dirinya seperti yang dijelaskan tadi, penuh dengan keindahan, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebenaran, maka yang keluar pun adalah kekudusan, kebijaksanaan, kebenaran, dan kebaikan. Sehingga dengan demikian, bagaimana supaya kita tidak mengucapkan kata-kata hampa yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain? Maka orang tersebut harus bergumul dekat dengan firman Allah, harus bergumul dekat dengan kebaikan-kebaikan yang indah, harus mendapatkan katakanlah isi-isi dari wahyu umum yang dari Tuhan. Tatkala kita jadi dokter, kita menggunakan kedokteran ilmu yang kita punya untuk memberikan manfaat. Tatkala kita punya kemampuan di dalam leadership kepemimpinan, maka kita juga membawa manfaat buat orang lain. Tatkala kita punya kemampuan, keterampilan, seorang ekspertis di bidang tertentu, kita pun membawa semuanya itu untuk kebaikan. Namun semuanya harus dimuati dengan apa? Dengan unsur yang ada di dalamnya, yaitu pikiran, hati, dan perasaan kita harus beres. Kalau tidak beres, maka semua yang kita punya itu bisa mencelakakan orang lain. Jadi sumber daripada kata-kata hampa adalah hati. Sumber dari kata-kata hampa adalah pikiran dan perasaan kita. Kalau belum dikuduskan, kalau belum dimurnikan, kalau belum disucikan, kalau belum dibersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran kehidupan ini, hidup kita akan membawa kata-kata hampa. Sekalipun kalimatnya indah, sekalipun itu pujian, tapi pujiannya pujian yang menyerumuskan orang lain. Sekalipun itu teguran, tapi tegurannya itu merusak, mencerca, menghina, merendahkan orang lain. Namun tatkala yang ada di dalam sumber hati, pikiran, dan perasaan kita adalah kebenaran,
maka teguran kita adalah teguran dalam kekudusan untuk membawa kebaikan kepada orang lain. Maka kata-kata manis dan kata-kata indah kita adalah keluar daripada kebenaran firman Allah. Seorang suami memuji istrinya, memeluk istrinya, mengucapkan kata-kata indah dari kebenaran, bukan dalam rangka menutupi dosanya. Banyak suami yang tiba-tiba menjadi baik sekali luar biasa kepada istrinya dalam rangka menutupi dosa yang diperbuatnya, ketidaksetiaan yang dilakukannya. Seorang pegawai sedemikian luar biasa, begitu manis sikapnya, cepat gesit bertindak di depan bosnya. Namun tatkala bosnya tidak ada, dia menekan teman-temannya. Dia merugikan orang-orang di sekitarnya. Seseorang kelihatan nampak jujur, kemudian bersikap dengan sopan, kata-katanya sedemikian indah, cara berpakainya sedemikian meyakinkan. Tapi kalau di dalamnya adalah kebusukan, maka yang kita keluarkan adalah kehampaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, karena pekerjaan kita dari terbangun sampai kemudian kita tidur kembali, maka yang kita lakukan banyak, yaitu dengan kata-kata. Maka yakinilah sebelum kata-kata itu keluar di dalam diri kita, maka sumber kata-kata yang itu hati, pikiran, dan perasaan itu sudah dipastikan bersih terdahulu daripada kotoran-kotoran kehidupan. Jauhkan daripada karakter licik, busuk, pecundang, punya sikap-sikap ingin egois, merugikan orang lain, menyimpan berbagai macam keburukan, hidup kemudian tidak otentik, hidup berubah-ubah. Kalau itu semuanya ada di dalam hati kita, kita berumah tangga tidak akan benar, kita bekerja tidak akan benar, kita berstudi kuliah tidak akan benar, kita hidup bermasyarakat tidak akan benar. Maka kehidupan kita menjadi kehidupan sebagai orang yang tidak benar dari terlahir sampai kita meninggal. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jaga diri kita agar hidup kita tidak dalam kehampaan. Jaga juga diri orang lain agar kita jangan sampai termakan oleh kata-kata hampa, jangan sampai tertipu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya membimbing anak asuh beberapa yang ingin jadi model. Saya katakan silakan. Namun jadi model itu penuh dengan resiko. Karena itu adalah bertemu dengan orang-orang juga yang bisa bahaya. Sama dengan profesi-profesi lainnya. Namun ada profesi tertentu yang memang beresiko. Anak-anak yang baru tumbuh besar, yang kemudian bisa saja terbawa lingkungan, yang sangat longgar kepada aturan-aturan, sangat longgar kepada susila, sangat longgar kepada norma-norma, apapun boleh dilakukan. Saya tidak memburukkan katakanlah profesi modeling, namun ada profesi-profesi yang kita akui, yang riskan, yang licin, yang bisa menjerumuskan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menjaga diri baik-baik agar tidak hidup dengan kata-kata hampa, dan kita pun menjaga diri baik-baik, jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang membawakan hidup dan pengaruh dengan kata-kata hampa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami membersihkan hati, pikiran, perasaan kami dengan hal-hal yang buruk kami jauhkan, yang baik kami simpan dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kehidupan kami pun keluar kata-kata, tingkah laku, sikap hidup kami membawa berkat dan membawa keindahan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Hiduplah dalam kebenaran dan jangan hidup dalam kehampaan. Shalom. Amin.